Riyad Putuhena. Riyad, kalau kita mendengar kesaksian dari keluarga korban, mereka mengatakan bahwa anggota keluarga mereka itu bekerja, sekali lagi bukan pemulung, tidak memulung, tidak trespassing, tapi kemudian diupah 150 hingga 200 ribu per hari. Ini kira-kira pekerjaan apa? Oke, jadi sebenarnya untuk menjawab itu kita bisa mulai dari pertanyaan paling sederhana. Korban yang jumlahnya 9 plus 4 itu ditemukannya berapa meter dari titik ledakan. Itu belum ada keterangan ya? Belum ada keterangan soal itu harus dijawab. Nah, itu kan menentukan Mbak, apakah trespassing atau bukan. Kalau jaraknya itu misal cuma 5 meter dari titik ledakan, itu kan mana mungkin orang bisa trespassing, 9 orang trespassing, itu kan wilayahnya ada namanya kalau dalam hukum humaniter internasional itu namanya jarak humaniter, jarak memisahkan wilayah peperangan sama wilayah masyarakat sipil. Wilayah sipil. Nah, butuh berapa lama orang itu sehingga dia bisa dapat akses 5 meter ke titik ledakan. Itu kan nanti menjawab apakah orang-orang itu trespassing atau jangan-jangan memang dipekerjakan oleh petugas-petugas setempat. Itu saya pikir itu pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh, kalau nggak salah sudah turun ya tim investigasi dari internal tentara. Yang kedua, kalau kita mau jujur-jujuran, sebenarnya kan praktek menjual sisa-sisa ini punya nilai ekonomis memang Mbak. Munisi-munisi afkir ini memang punya nilai ekonomis. Jangankan munisi afkir, misal kalau saya dulu karena kebetulan tinggalnya dekat komplek tentara Angkatan Darat itu biasanya ada tiap minggu atau setiap bulan tuh pasti ada latihan tembak. Nah, ketika melakukan latihan tembak itu kami anak-anak kecil yang tinggal di sekitaran lokasi itu ya memang bisa masuk. Tapi setelah latihan tembaknya selesai, untuk apa? Untuk memungut sisa-sisa, memungut selongsongnya, dan untuk diapakan? Dijual, karena memang lumayan itu. Yang peluru kaliber kecil aja lumayan tuh nilainya. Berapa? Kalau dulu ya, karena udah lama banget itu, karena itu macam-macam, ada timah, ada kuningan, aluminium, dan lain sebagainya. Ya timah mungkin sekitar dulu, kalau nggak salah 3.000 sampai 4.000. Kalau ada nilai ekonomis, artinya ada penadah di sini. Tapi apakah penadah itu, mohon maaf, dari tentaranya atau dari orang sipil bisa langsung menjual begitu saja? Ya. Kami terus terang belum punya informasi soal itu, makanya itu salah satu yang kami desak untuk dijawab oleh tentara, baik Panglima maupun lewat Kapuspen ya. Karena jangan-jangan ekosistemnya ini sudah mapan, sudah terbentuk, sehingga makanya ada kayak seperti misal statementnya Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono kemarin bilang bahwa ini adalah peristiwa atau proses pekerjaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya jangan karena sudah berlangsung bertahun-tahun kemudian dianggap sebagai hal yang benar, kan gitu. Itu sih Mbak. Baik. Dari pernyataan misalnya kemarin Kapuspen TNI bilang bahwa TNI akan janji investigasi dilakukan secara transparan. Bagaimana imparsial melihatnya? Imparsial pertama menilai bahwa untuk melakukan investigasi ini sebenarnya tidak cukup dilakukan investigasi internal. Investigasinya harus melibatkan tidak hanya tentara, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Karena ada warga sipil, maka saya kira DPR punya kewenangan untuk terlibat dalam tim investigasi. Dan juga tidak lupa tim ahli dari kalangan sipil, ahli bahan peledak, ahli pertahanan, ahli militer dan sebagainya dari kalangan sipil untuk menjamin independensi dari tim investigasi yang dibentuk. Tapi sebenarnya terkait mekanismenya sendiri bagaimana? TNI kan bilang bahwa investigasi internal itu berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak dari BKSDA. Tapi kemudian dari Komisi 1, Dev Laksono bilang bahwa akan menunggu hasil dari investigasi ini. Jadi mana telur mana ayam? Nah itu. Ini kan yang kami sesalkan dari DPR kan begitu, hanya menyampaikan bela sungkawa, padahal dia punya tools, dia punya kewenangan, dia kan punya dapil DPR. Dia mitranya tentara. Apalagi mitranya, dia bisa panggil Panglima tuh, tanya langsung, atau perintahkan langsung, kan bisa sebenarnya. Lebih baik begitu daripada sekedar di media bilang bahwa ya kami turut berbela sungkawa, kami menunggu. Mau sampai kapan nunggu-nunggu? Kalau bikin undang-undang TNI aja cepet, giliran begini lama. Itu. Oke, ada yang ajaib di sini ya. Tapi kemudian kalau kita lihat, misalnya tadi Anda bilang yang 1 tahun lalu kejadian di Bogor, hari kemarin juga ditemukan granat dan juga puluhan amunisi di Purbalingga. Sebenarnya mekanisme pelaporannya seperti apa? Jangan sampai ada kejadian lagi. 1 nyawa melayang saja itu sudah sangat banyak, apalagi yang kemarin 9.
Ya, itu kami pikir, makanya kami dari awal bilang bahwa ada dua persoalan SOP dalam tataran norma dan persoalan implementasi di lapangan. SOP ini juga kan memang kadang-kadang sifatnya classified, rahasia, susah diakses, tidak Karena hubungannya sama militer. sama militer. Oleh karena itu sebenarnya peran edukasi, peran publikasi itu harus diambil alih sama DPR khususnya dan pemerintah menyampaikan. Ada nggak selama ini warga teredukasi bahwa kalau menemukan amunisi bekas atau amunisi apa itu lapornya kemana? Kalau warga nggak tahu, ya dijual sama dia karena dinilai punya nilai ekonomis. Jadi ya tadi itu balik lagi ke soal Komisi 1 DPR khususnya Komisi 1. Jadi fungsi edukasi, fungsi publikasi itu ada pada DPR dan itu harus dijalankan. Bukan sekedar muncul terus menunggu. Dia kan punya kewenangan itu lakukan. Oke. Gitu. Sebenarnya apa saran besar dari Imparsial untuk ke depan? Pemusnahan sisa amunisi ini sebaiknya di mana? Oke. Yang pertama yang perlu saya tekankan gini, Mbak. Imparsial melihat persoalan tragedi di Garut itu lebih dari sekedar kejadian teknis, kesalahan teknis, bahwa nanti hasil investigasinya menyatakan ada kesalahan teknis saat proses disposal. Oke, tapi kami melihat gambaran yang jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Yang kami sesalkan begini. Untuk urusan-urusan yang berkaitan langsung dengan pertahanan, seharusnya tentara ini punya kemampuan yang profesional, yang kuat. Termasuk kalau kita mau tambahkan adalah kemampuan yang modern. Cuma yang kami sayangkan, kenapa kok untuk urusan kayak begini nggak diperhatikan baik oleh pemerintah sipilnya dan politisi-politisi sipil Meskipun lain. TNI Angkatan Darat sendiri sudah mengklaim bahwa semua pengamanan, penyisiran lokasi itu sudah dilakukan. Gimana dan caranya? warga sekitar juga sudah diberitahu bahwa investigasinya aja belum, Mbak. Kan investigasinya masih jalan. Investigasi peristiwa ini kan masih jalan. Kok udah ada kesimpulan bahwa prosedurnya sudah dijalankan semuanya. Kita kan harus menunggu dulu investigasinya apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau lihat wawancara keluarga korban ya, saya rasa agak-agak kontradiktif juga dengan siaran-siaran dari pusat penerangan. Itu kalau nggak salah statementnya Kadispen ya soal itu ya. Ya itu. Kita akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kadispen Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana berikut ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Semua proses akan dibantu, santunan juga akan diserahkan, tapi kemarin ketika kami wawancara dengan keluarga korban juga belum ada pihak yang menghubungi, baik dari TNI Angkatan Darat, dari Pemda Garut, ataupun dari pihak Pak Gubernur. Komentar Anda, singkat saja. Oke. Pria. Saya rasa begini, investigasi, karena lokasi disposal amunisi ini kan tidak hanya ada di Garut, tapi banyak titiknya. Ya. Jadi investigasi ini sebenarnya tidak investigasi dan evaluasi kali ini tidak hanya bicara soal peristiwa Garut aja, tapi untuk investigasi dan evaluasi secara keseluruhan, terutama soal keterlibatan warga sipil dalam disposal amunisi. Oleh karena itu kami sebenarnya mendorong dibentuknya tim investigasi independen tadi itu yang tidak hanya melibatkan TNI, tapi ada unsur TNI, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ada perwakilan DPR maupun ahli dari kalangan masyarakat sipil. Itu sebenarnya yang kami dorong, dan kami minta sebenarnya Panglima TNI untuk clear menyampaikan bahwa warga ini statusnya apa, karena ini harus dijawab, karena konsekuensi hukumnya bisa macam-macam, tergantung hasil hubungan kerjanya nanti. Gitu sih, Mbak. Oke. Ini uniknya kemarin menurut camat di Kampung Cijeruk, lokasi itu kan satu, memang sudah biasa dilakukan pemusnahan. Kemudian juga warga bahkan sudah tahu atau ketika ada kerusakan rumah warga akibat kegiatan tersebut biasanya ada penggantian. Ini artinya warga sudah permisif dengan cara-cara TNI seperti ini?
Ya, oke. Jadi banyak faktor ya sebenarnya kita bisa lihat hal kayak begitu. Apakah memang karena warga tuh nggak pernah dikasih tahu kalau keterlibatannya itu ternyata nggak boleh sejauh itu. Itu kan fungsi-fungsi edukasi dan publikasi yang saya maksud tadi itu harus dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR. Jadi keterlibatan warga dalam hal ini tidak bisa dijustifikasi sehingga semua orang warga sipil boleh terlibat dalam soal disposal amunisi yang dilakukan oleh tentara. Jadi sekali lagi komentar-komentar atau hal-hal yang kayak begitu membangun sebuah insinuasi, akhirnya kelihatan udah biasa kayak begini, ya kita lanjutin aja. Padahal namanya bom itu kan dia nggak tahu mana lawan mana kawan, mana tentara mana warga sipil, dia nggak tahu tuh. Apalagi yang akhir, yang liar banget, nggak tahu kapan meledaknya. Jadi itu hal yang berbahaya. Kondisi objektifnya itu bahan peledak bahaya. Maka dari hal-hal yang objektif kayak begitu, marilah sama-sama diatur bagaimana penanganannya, termasuk soal modernisasi baik metode maupun peralatan. Ya, baik. Warga juga mengaku bahwa seminggu sebelumnya, bahkan sebelum ada peledakan sisa amunisi itu sudah diberitahu. Artinya mereka sendiri sudah punya awareness terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi kemudian yang menarik adalah SOP-nya. SOP yang menurut TNI yang bertugas, yang selamat, dia mengatakan bahwa penyisiran itu sudah dilakukan. Tapi pertanyaan adalah sterilisasi menurut pengamanan tentara itu apakah sudah cukup di situ? Nah, kalau kita lihat banyak video yang beredar tuh, ada salah satu video yang menayangkan ada ledakan, kemudian ada warga yang berbondong pakai motor, ya kan, pakai motor menuju ke arah, ya, mengarah ke arah itu. Itu kemudian disimpulkan bahwa yang korban-korban itu adalah orang-orang yang naik motor ke sana. Makanya itu saya bilang tadi, yang harus dijawab pertama dan utama adalah jaraknya berapa meter dari titik ledakan. Itu penting banget karena itu menentukan waktu meledaknya itu warga sipilnya ada di mana. Apakah orang-orang yang dalam video tersebut itu juga menjadi korban atau enggak? Karena kalau kita lihat dari beberapa gambar-gambar yang beredar itu kan lumayan tragis ya Mbak ya, Naas. Kalau dilihat dari wah itu parah lah, pasti nggak mungkin ditayangin di sini. Itu kan bisa kita nilai paling nggak ada indikasi jaraknya sangat dekat dengan titik ledakan. Jadi bagi kami agak tidak masuk akal kalau itu trespassing sampai jarak sekian dekat dengan titik ledak. Pengamanannya seperti apa? Oke, dalam perimeter sekian ratus meter ada berapa personil yang ditugaskan untuk menjaga warga nggak boleh masuk. Kemudian berlapis, makin dekat berapa? Itu kan juga tentaranya juga nggak semuanya bisa masuk kan, khusus timnya aja, gitu loh Mbak. Jadi agak saya kira mustahil orang bisa ada sedekat itu kalau tidak ada penyebab tertentu sehingga dia bisa ada di lokasi yang sedekat itu. Oke, apalagi ini memang dekat dengan perumahan warga ya? Ya. Oke, ke depan apa rekomendasi Anda yang mungkin bisa segera dilaksanakan saat ini? Ya, oke. Jadi paling tidak dalam dua hal ya Mbak. Yang pertama saya kesampingkan dulu persoalan teknisnya, tapi dari segi yang paradigmatik. Kami sebenarnya prihatin karena tentara terlalu ditarik-tarik untuk mengurusi urusan-urusan di luar urusan selain perang. Itu yang menurut kami menjadi indikasi ketidakprofesionalan TNI persoalan tragedi yang terjadi di Garut. Yang kedua, segera melakukan investigasi dulu, kemudian evaluasi menyeluruh. Dari hasil investigasi dan evaluasi yang sifatnya menyeluruh itu, dibentuklah SOP yang lebih baru. Karena kita nggak pengen 1 tahun lagi ada kejadian lagi di mana, Jadi memang baik pemerintah sipil harus aware soal ini. Terutama DPR kan mitranya, dia bisa panggil Kementerian Pertahanan, bisa panggil Panglima untuk segera gerak cepat lah. Oke, untuk teknisnya? Untuk teknis ya kami pikir nggak jauh-jauh soal modernisasi alutsista, modernisasi metode. Anggarannya nggak dipotong loh, Itu soal anggaran juga kan ada. DPR kan bisa dihitung. Maksud kami itu hal-hal kayak begini harusnya dibahas dalam dinamika reformasi sektor keamanan belakangan ini gitu loh. Harus berapa anggarannya, kita perkuat bagaimana, bukan ditarik-tarik urusan sipil aja gitu Mbak.
habis tenaganya. Kementerian Pertahanan memang satu-satunya kementerian yang tidak mengenal efisiensi untuk periode ini. Oke, tapi kembali mengenai misalnya Panglima TNI bilang bahwa evaluasi menyeluruh sudah pasti akan dilakukan secara transparan. Kemudian segala kerugian yang timbul akibat kelalaian, termasuk bagi keberlangsungan kehidupan keluarga korban yang meninggal dunia juga akan ditanggung. Segala kerugian itu apa? Kalau Anda membacanya? Ya, kerugian, saya kira yang paling tepat yang harus memberikan ganti rugi baik material maupun imaterial sebenarnya kan pemerintah, bukan Panglima TNI langsung. Ada nggak anggaran Panglima buat ganti rugi itu? Kan jadi pertanyaan lagi nanti, transparansinya kayak gimana? Jadi untuk kayak gini Mbak, contohnya dalam hubungan kerja nih, kalau ini dianggap kayak tadi Deddy Mulyadi bilang bahwa kecelakaan kerja, kalau dalam konteks orang kecelakaan dalam posisi dia bekerja, kan ada aturannya, meninggal dunia berapa, luka-luka permanen berapa, dan luka ringan, luka beratnya berapa. Nah itu diperjelas. Tapi saya juga ragu kalau ini hubungannya pekerjaan bisa tunduk juga pada undang-undang sistem ketenaga kerjaan. Jadi ini sebenarnya sih kalau saya lihat situasinya ini mengandalkan belas kasih aja. Karena belum jelas juga hubungannya. Ya kayak tadi Pemda statement ya, saya juga tadi konfirmasinya kan katanya belum ada yang dihubungi juga dari Ini pengakuan dari korban langsung. Korban. Nah, saya juga kalau dari Deddy Mulyadi kan bilang akan memberikan santunan, bukan ganti rugi ya. Sifatnya santunan 50 juta per keluarga, per korban, kemudian juga akan menyekolahkan hingga lulus semua anak-anak korban. Ya itu ya kami apresiasi pada sisi itu. Cuma saya kira persoalan hubungan hukum itu karena nanti kalau ngomong di media kan semua orang bisa bilang bahwa saya akan ganti sekian, saya akan santunin sekian. Tapi ketika ditanya anggarannya mau ambil dari mana? Kalau hubungan hukumnya nggak jelas kan, ya nggak bisa juga dia ngambil duit sembarangan. Ini kan uang negara, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar janji-janji politik itu terpenuhi semuanya? Ya kalau soal janji politik pemerintah Pemprov ya saya pikir itu warga Jabar bisa nilai sendirilah kayak gimana janji-janji itu. Cuma gini Mbak, pertanggungjawaban ini selain tadi statementnya Panglima TNI, pemerintah juga harus ambil bagian, harus bahasanya bukan santunan, harus memberikan ganti rugi yang sifatnya material maupun imaterial. Soal perhitungannya itu bisa berdiskusi dengan keluarga korban atau pendamping korban langsung kan gitu, kerugiannya berapa. Yang kedua, soal evaluasi, Panglima TNI harus mengevaluasi tuh semua jajaran dia, bukan hanya pelaksana teknis di lapangan, tapi harus atasan yang bertanggung jawab. Karena biasanya hal kayak begini berhentinya di pelaku atau petugas teknis lapangan semata. Tingkat lebih atasnya tuh kita nggak tahu itu anggarannya kayak gimana untuk melakukan disposal dan sebagainya, itu tidak tersentuh. Makanya kami dorong investigasinya harus independen sehingga hasil evaluasinya itu bisa menyeluruh. Oke. Gitu. Baik, terakhir Anda masih optimis terhadap janji Panglima TNI ataupun dari Kapus Pen TNI yang mengatakan bahwa ini semua akan dibuka secara transparan hasil investigasinya? Kalau kami melihat sebenarnya harus otoritas sipil yang dalam terlibat. Hal ini DPR RI yang harus terlibat aktif. Salah satunya mendorong pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen tadi. Jadi itu, kami mendorongnya untuk otoritas sipil, ayo karena Anda sipil, Anda punya kewenangan sipil, warga sipil ada yang korban, ayo gerak gitu. Kami hormati keinginan Panglima TNI untuk investigasi secara internal, tapi itu bukan berarti meniadakan kewenangan untuk melakukan investigasi independen yang melibatkan banyak unsur. Gitu. Dan yang penting bisa dilakukan sekarang adalah bagaimana penanganan terhadap korban ya. Kalau tadi Kadispen Angkatan Darat bilang bahwa penanganan akan dilakukan kepada korban, itu kita ingin lihat buktinya. Kita akan kawal terus kasus ini, media dan juga imparsial. Terima kasih Riyad sudah bergabung di NTV Prime. Sampai di sini dialog di NTV Prime Bulletin masih akan kembali usai jeda.